Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai dengan 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Lalu Yesus mengajar dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal ini diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang telah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengarkan sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah Injil Tuhan. Panggilan untuk berbuat baik. Saudara yang terkasih, perumpamaan tentang benih yang ditaburkan adalah kisah interaktif antara Tuhan dan manusia dengan segala tantangan yang menghalangi perwujudannya. Kegagalan atau keberhasilan manusia dalam menanggapi sabda itu sebetulnya merupakan hasil dari komitmen banyak pihak. Bagai benih yang jatuh di pinggir jalan, panggilan kebaikan itu seringkali kurang banyak ditanggapi sehingga kejahatan datang menguasai diri orang itu. Bagaikan benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, orang sering bersemangat untuk melakukan kebaikan ketika mendapat inspirasi atau mendengar nasihat yang baik dari orang lain. Tapi hal itu tidak mengakar dalam dirinya, sehingga kebaikan pun tidak bertahan. Bagaikan benih yang jatuh di semak berduri, panggilan kebaikan itu seringkali terabaikan, karena orang lebih mementingkan dirinya sendiri, membiarkan diri dililit oleh segala kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia. Bagaikan benih yang ditaburkan di tanah yang baik, panggilan kebaikan itu dapat diwujudkan dalam kebaikan-kebaikan yang nyata dalam hidup. Saudara yang terkasih, setiap hari kita menerima sapaan kebaikan dari orang-orang di sekitar kita. Akan tetapi, bagaimana dengan sapaan Allah? Pernahkah kita menyadari bahwa Allah senantiasa menabur rahmat-Nya lewat pengalaman dan peristiwa hidup yang terjadi? Setiap kesadaran kita akan hal-hal kecil merupakan rahmat Allah yang besar bagi kita. Tergantung pilihan kita mau seperti biji di tanah tandus, bebatuan, semak belukar, atau tanah subur.
Tapi dengan mengusahakan ketekunan yang terus-menerus, kita semakin terlatih dalam menangkal godaan-godaan dan menjawab panggilan kebaikan dengan memilih untuk melakukan kebaikan-kebaikan kapan dan di mana saja dalam hidup ini. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, benih sabda yang Kau tabur dalam diri kami bagaikan jatuh dalam tanah yang tidak subur. Banyak semak duri dalam diri kami sehingga benih itu tidak tumbuh subur. Kami mohon pertolongan-Mu. Kami ingin memperbaiki diri sehingga kami menjadi tanah yang subur dan mampu menghasilkan buah yang pantas untuk dipersembahkan kepadamu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.